Membuat sebuah film adaptasi game bukanlah perkara yang mudah. Sebuah rumah produksi harus mampu menyajikan kisah menarik yang berhasil memuaskan penonton dan penggemar gamenya. Bisa jadi itulah salah satu alasan mengapa Hollywood butuh waktu lama untuk membawa salah satu karakter game ikonis, yaitu Sonic the Hedgehog, ke layar lebar. Kenyataannya, Hollywood telah berencana mengembangkan film Sonic the Hedgehog sejak 1993. Bahkan, hak cipta filmnya pun telah beberapa kali berpindah tangan hingga akhirnya dipegang oleh Paramount Pictures. Masalah pun nggak berhenti sampai di situ. Paramount Pictures juga sempat dihujat habis-habisan karena desain karakter yang berbeda dengan gamenya. Film yang disutradarai oleh Jeff Fowler ini berkisah tentang Sonic, alien berbentuk landak biru yang terpaksa ke bumi untuk menyelamatkan diri. Pada suatu hari, dia kembali terancam di bumi karena nggak sengaja mengeluarkan kekuatannya. Sonic pun menjadi incaran Dr. Robotnik yang menginginkan kekuatannya. Spoiler alert, video ini sedikit mengandung bocoran film Sonic the Hedgehog yang semoga saja nggak mengganggu buat kalian yang belum nonton. Karakter maupun game Sonic the Hedgehog pastinya cukup familiar buat kalian yang lahir di era 80-an hingga 90-an. Sayangnya, sebagian besar generasi mungkin nggak begitu mengenal atau pernah memainkan game tersebut. Itulah sebabnya, Paramount Pictures punya tugas besar untuk mengenalkan Sonic the Hedgehog kepada generasi yang lebih muda. Sebagai film live action pertamanya Sonic the Hedgehog, Paramount Pictures benar-benar menggunakan kesempatannya untuk mengenalkan karakter landak biru ini di film mereka. Nggak hanya sekadar mengenalkan, film ini juga menceritakan asal-usul Sonic hingga akhirnya dia bisa tiba di bumi. Kalian yang belum pernah main gamenya pun nggak perlu khawatir bakal nggak mengerti jalan film ini. Penceritaan Sonic the Hedgehog terbilang cukup detail. Berbagai hal yang ada di film nggak terjadi secara kebetulan dan dilengkapi dengan latar belakang. Penonton nggak akan dibuat bertanya-tanya tentang hal yang ada di film. Pemain gamenya pun bakal dipuaskan dengan kisah baru yang belum pernah mereka temukan di gamenya. Nggak hanya ramah untuk penonton yang main dan yang enggak main gamenya, Sonic the Hedgehog juga menghadirkan kisah yang bisa dinikmati oleh penonton segala umur. Film ini menghadirkan kisah yang ringan, namun tetap menghibur dan berkesan untuk para penontonnya. Belum lagi unsur nostalgianya yang menjadi daya tarik untuk para penonton dewasa. Apa salah satu kunci sukses untuk sebuah film adaptasi game? Jangan hilangkan berbagai aspek penting yang ada di gamenya. Nah, sutradara Sonic the Hedgehog, yaitu Jeff Fowler, terlihat cukup paham dengan poin tersebut. Fowler tetap membawa berbagai aspek yang ada di game ke filmnya, namun dalam kemasan yang berbeda. Salah satu langkah berani Fowler dalam menghormati gamenya adalah dia dan tim produksi rela mendesain ulang karakter. Salah satu langkah berani Fowler dalam menghormati gamenya adalah dia dan tim produksi rela mendesain ulang karakter utama setelah dikritik habis-habisan oleh para penggemarnya. Desain terbaru Sonic pun benar-benar disesuaikan dengan desain karakter di gamenya. Selain itu, kalian juga bisa menemukan Green Hill, cincin emas, dan hal-hal lain yang membuat kalian bernostalgia dengan gamenya. Uniknya, Green Hill dikemas dalam dua bentuk yang berbeda di film. Seperti di gamenya, Sonic juga bakal mengejar cincin emas tapi cara mendapatkannya dibuat berbeda. Fowler pun berhasil membuat berbagai aspek di gamenya jadi terlihat masuk akal untuk diterapkan di film. Hal-hal penting yang ada di game nggak terasa dipaksakan untuk bisa muncul di film. Akting Jim Carrey sebagai Dr. Robotnik bisa dibilang menjadi salah satu nilai plus di Sonic the Hedgehog. Jika kalian telusuri filmografinya, perannya sebagai Dr. Robotnik tentunya bukan hal yang sulit bagi Carrey. Aktor berusia 58 tahun ini mampu menghidupkan kegilaan serta obsesi Dr. Robotnik terhadap Sonic ke dalam filmnya. Berbagai ekspresi wajah aneh ala Jim Carrey bakal kalian temukan kembali di Sonic the Hedgehog. Jim Carrey pun enggak lupa menampilkan berbagai gerak-gerik khas dengan tubuh lenturnya di film ini. Kemunculannya di film ini terbukti menjadi comeback yang manis buat Jim Carrey setelah sekian lama nggak mendapatkan film yang membuat namanya tetap bersinar. Sebagai karakter utama di filmnya sendiri, nggak heran jika Sonic mendapatkan porsi yang sangat besar di film ini. Satu-satunya karakter yang bisa menyaingi pesona Sonic di film ini adalah Dr. Robotnik. Sebenarnya, fokus film ini kepada kedua karakter tersebut benar-benar sesuai menggambarkan gamenya. Sayangnya, karakter lain jadi terasa hanya sebagai pemanis. Selain Sonic dan Dr. Robotnik, karakter yang diperankan oleh James Marsden, yaitu Tom Wachowski, seharusnya mempunyai peran yang cukup penting di film ini. Namun pada akhirnya, Tom benar-benar terlihat seperti seorang sidekick buat Sonic.
Jika film ini bakal berlanjut, semoga saja hubungan Sonic dengan Tom dapat digali lebih dalam di sequelnya. Sonic the Hedgehog menjadi bukti lain bahwa Hollywood masih bisa membuat film adaptasi game sesuai dengan harapan para penggemarnya. Semoga saja semakin banyak film adaptasi game yang sukses ke depannya. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini, dan tonton video kita yang lainnya.